Assalamualaikum guys, jadi kali ini aku akan ngelakuin pendakian di salah satu gunung yang dekat dari kota Solo, yakni Gunung Andong yang terletak di desa Ngablak, Kabupaten Magelang. Nggak jauh kok, paling-paling sekitar 60 sampai 70 kilo. Kalau berkendara ya nggak kurang lebih sampai 2 jaman nanti sampai tuh di Gunung Andong. Dan ini adalah jalur favoritku kalau ke Gunung Andong. Mari kita lihat. Jadi jalur favorit ini via pendakian via pendem. Via pendem ini jalurnya asik, masih asri, dan sering banget ngelakuin pendakian lewat jalur pendem, nanti turunnya lewat sawit. Apa itu, deketan, gapuranya itu deketan. Nah, jadi di awal pendakian Gunung Andong via pendem ini, awal-awalnya bakal dijamu dengan paving block yang cukup langsung bikin nyut-nyutan di betis. Setelah ada pelang tulisan Andong gede banget, kita bakal masuk area hutannya. Pendakian untuk standar biasa kurang lebih sekitar 2-3 jaman, tapi kalau ini mungkin karena saya nggak ada bawaan apapun, bisa agak sedikit cepat. Jadi jalurnya ini ada beberapa pos, ada pos bayangan pula, ada pos 1, pos 2 itu ada, dan tempatnya masih cukup asli sekali. Banyak tangga yang dari tanah, tangga-tangga buatan dari tanah itu. Lah kalau pada plakat kayak gini tuh jangan percaya. Semangat 5 menit jangan pernah percaya itu. Itu hoax besar tuh. Nah, ini ada pos pos 2 ya ini ya. Pos 2 ini cukup lapang. Dulu ada Itu jalur jalur yang lama ke arah udah kanan itu, ditutup, tapi sekarang udah jalur nggak barunya di digunain. situ, belakang Langsung pos 2. naik dari tempat ini, dulu ada tempat duduknya di sebelah sini tuh, di deket pohon ini. Nah, di pos 2 tuh sekarang naik. Nggak lama dari pos 2 kita bakal dijamu dengan view yang epic banget, karena udah mulai terbuka areanya, area terbuka, dan kita bakal ngedaki pelan-pelan di jalur tangga yang dari tangga buatan dari tanah. Ini jalurnya udah asik banget, dan kalau udah sampai di sini itu siapin kamera handphone karena bakal epic banget. Nah, sebelum puncak itu ada kayak semacam batu pertapan, ada tulisannya. Hati-hati kalau di sini, jangan neko-neko naik ke atas. Puncak udah Bukan kelihatan. karena apa-apa, Nah, tapi di atas khawatir kan nanti itu puncak kepleset jatuh. utara. Eman-eman. Oke, selanjutnya setelah dari batu pertapan, kita bakal naik menuju ke akses puncak alap-alap yang utara. Ini puncak yang pertama. Ada dua atau tiga puncak ya tuh. Puncak 1, puncak 2, mungkin ada 3. Yang satu puncak makam kayaknya. Nah, ini udah masuk ke area puncak yang pertama. Tempatnya juga cukup lapang, bisa Santai. ngecamp di sini. Biasanya kalau weekend ada warung kok. Ada warung makan di atas di puncak yang utara ini. Ini yang lewat jalur pendem, 43 puncak menit alap-alap utara ini dulu ya sampai guys. puncak. Ini bisa ngecamp di atas di Bismillah. puncak sini. Ini Kemudian, jalur dari nah puncak ini ke loh, dari puncak satu ke 1 ke puncak puncak kedua 2 yang nya ketutupan kabut. yang Kita ketutupan kabut nyobain itu, hari kita pengambilan bakal posisinya. ngelewatin Bismillah. apa itu, jalur yang banyak orang nyebut ini jalur Sirotol Mustaqim, jembatan setan, katanya kayak gitu. Emang kemarin tanggal 12 Mei 2024 itu ada yang jatuh sampai 200 meter. Mungkin katanya itu kesangkut alang-alang, nggak tahu itu kenapa kok bisa jatuh. Tapi emang jalur di apa itu, jembatan Sirotol Mustaqim atau jembatan setan ini cukup kecil sekali. Kiri kanannya mungkin sekitar 1 meteran. Nah, dan kiri kanan jalur ini emang udah jurang, dan kebetulan waktu naik ke sini itu ketutupan kabut, jadi jurangnya nggak begitu kelihatan, tapi emang cukup bahaya kalau kita nggak hati-hati. Makanya kalau kalau udah sampai di jembatan setan ini, bener-bener perhatiin langkah, soalnya nanti jalurnya cukup bikin deg-degan. Oke, ini bentuknya jalurnya seperti ini. Ini masih penunggu sini. Mari-mari. Nah, kalau udah agak sedikit naik, berarti kita bakal nemui bentar lagi puncak yang kedua. Yang puncak kedua ini banyak spot foto, banyak digunain untuk foto-foto. Dan di area sekitar puncak yang
tengah ini, puncak apa ya namanya ya, puncak tengah lah kita sebut, Ini puncak tengah menuju ini puncak banyak selatan. sekali camp area, dan biasanya banyak yang camp di area-area sini tuh. Soalnya udah view-nya epic banget kalau buat nyari sunset ataupun sunrise. Nah, itu puncak yang tengah. Tempatnya syahdu, lapang, sedikit lapang. Biasanya kalau weekend di sini banyak banget yang itu ngecamp. Ini puncaknya. Nah, ini puncak Dan Andong ini nggak tahu siapa. 1726 mdpl. Oke. Kemudian sehabis dari puncak, kalau kita sedikit turun ke bawah, kita bakal nemuin 2 warung makan. Tapi ingat, warung makannya yang di daerah dekat di puncak Andong ini biasanya bukanya cuman weekend doang ya. Jadi aku pernah naik ke sini tuh weekdays, hari Kamis atau hari apa lupa, itu nggak ada yang jual sama sekali nggak ada yang jualan. Jadi bener-bener panas waktu itu dan nggak ada yang jualan. Ini kalau weekend banyak ngecamp, banyak jualan. Ini ada 2 warung nih di atas nih. Di bagian sini ada 2 warung. Nah, sering di sini itu sekedar ngeteh ataupun Iya, ngemi, itu ada itu. tempat istirahatnya juga di Dalam. dalam kalau benar-benar kedinginan. Dan ini dia endingnya. Kita bakal turun, dan catatan rekorku turun di sini tuh sekitar kurang lebih 15 menit dari atas sampai ke bawah di gapura pendakian via sawit. Jadi naikku tadi lewat Pendem, turunku lewat sawit. Dan ini Konten footage ini banget. nggak aku cut sama sekali. Ini adalah jalur lariku dari atas sampai ke bawah. Ini dia 15 menit downhill dari puncak Andong sampai ke gapura pendakian sawit. Kita saksikan. Isi. 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 Yeah.
Misi. Misi. Permisi. Misi. Misi. Permisi. 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 Orang turun. Hati-hati mas. Iya mas. Ayo. Orang turun. Misi dek. Ngapain ke situ? Turun. Misi. Kok naik lagi? Permisi. Permisi. Misi ya dek. Ya. Permisi. Permisi. Permisi.
Permisi. Awas wis. Awas. Permisi. Ya mas. Permisi. Permisi. Ya mas. Mbak. Siap. Alhamdulillah kalau udah nemuin tangga-tangga yang model dari beton ini berarti kita bentar lagi udah sampai ke gapura yang sawit. Jadi di atas tadi itu ada mata air di deket pos atasnya pos 2 atau sebelum pos 3 itu ada mata air, juga ada warung-warung di pos 2. Ada warung, juga ada kamar kecil. Jadi kalau kebelet atau lapar bisa di atas, tapi ingat cuman buka waktu weekend kalau nggak salah ya. Kalau weekend aja bukanya mungkin sekitar Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu. Nah ini kalau udah sampai di tangga seperti ini berarti bentar lagi udah mulai masuk ke gapura pendakian sawit. Enaknya kalau kita turun via sawit ini, karena sawit pendakian via sawit ini yang paling famous, itu biasanya tuh banyak pendaki naik lewat sini. Nah pada saat kita udah capek, kita bertemu dengan pendaki-pendaki banyak itu nggak kerasa capeknya jadian. Nah asiknya turun lewat sawit tuh kayak gini. Nah ini banyak pendaki yang mungkin bisa kita sapa, mungkin mungkin malah kita kenal sama mereka. Jadi asik sekali kalau kita turun lewat sawit. Tapi aku pernah nyobain naik lewat sawit karena kebanyakan tangga, jadinya aduh apa itu pedes, itu nggak karu-karuan rasanya. Jadi saranku kalau mau mendaki lewat jalur via Pendem untuk naiknya, turunnya lewat jalur sawit. Jadi nanti parkirnya di mana? Parkirnya ada di Pendem, deket kok. Waktu kita turun di gerbang sawit itu sama tempat parkir kita itu nggak terlalu jauh, paling-paling sekitar 100-200 meteran. Nanti kita bakal lihat. Nah ini udah sampai di gerbang gapura pendakian sawit. Itu dia, udah kelihatan. Alhamdulillah 15 menit beneran dari atas sampai ke bawah. Nah ini gerbangnya, gerbang sawit. Akhirnya sampai 13 menit 30 detik. Itu gerbang sawit,
jalan kaki ke situ gerbang Pendem. Jadi dekat, paling-paling cuman 150 meter. Jadi kalau mau naiknya Pendem, turunnya Sawit, bisa parkir di Pendem enggak apa-apa. Nanti dari gerbang turun jalan 150 sampai 200 meter. Tuh, gerbang Sawit udah kelihatan. Tadi di puncak situ. Kabut. Alhamdulillah udah selesai. Jadi ini jalur pendakian, estimasi jalur pendakian nanti di deskripsi aja detailnya. Terima kasih sampun mirsani sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya.